Angin malam berembus pelan di desa Ngampel, membawa bau tanah basah dan ketegangan yang tak kasat mata. Pesantren Al-Mujahidin yang dipimpin oleh Gus Ikdam biasanya penuh dengan zikir dan tawa santri. Namun malam itu, suasana berubah mencekam. Suara tawa keras dan langkah kaki kasar terdengar dari luar pagar, disusul suara botol pecah. Para santri yang sedang mengaji di serambi seketika terdiam, jantung mereka berdegup kencang. "Joko Gundul datang lagi, Gus!" teriak salah satu santri sambil berlari ke arah dalam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ini adalah kali ketiga dalam seminggu preman kampung itu datang merusak suasana pesantren. Joko Gundul, lelaki bertubuh besar dengan kepala pelontos dan tato ular melingkar di lengannya, memang sudah terkenal kejam dan tak kenal takut. Ia tidak hanya memalak para pedagang, tapi kini mulai mengusik rumah Allah. Tanpa aba-aba, Joko menendang gerbang pesantren hingga terbuka lebar. Ia melangkah masuk seperti harimau lapar, sorot matanya penuh amarah dan mabuk. "Keluar kalian semua, santri banci. Ngaji terus, gak guna," teriaknya sambil membanting pot bunga di pelataran. Para santri bersembunyi di balik tiang-tiang, sebagian ada yang diam membeku dalam ketakutan. Seorang santri kecil bernama Fahri yang baru berusia 13 tahun memberanikan diri keluar. "Mas, jangan ganggu pesantren kami, ini rumah kami belajar," ucapnya lirih, namun sebelum kalimatnya selesai, Joko menamparnya hingga bocah itu jatuh tersungkur. Darah segar mengalir dari bibirnya. Teriakan para santri pecah, beberapa langsung menolong Fahri dan membawanya ke dalam. Kejadian itu membuat sebagian warga yang mendengar mulai berdatangan, namun tak satu pun berani mendekat. Joko terlalu ditakuti. Ia pernah mematahkan tangan kepala dusun hanya karena ditegur. Gus Ikdam yang sedang berada di dalam ruangan mendengar kegaduhan itu. Ia keluar dengan langkah tenang, mengenakan sarung dan sorban putih. Wajahnya tetap teduh, namun matanya tajam memandangi Joko. "Joko, aku sudah diam cukup lama. Kau cari apa di rumah Allah ini?" tanya Gus Ikdam dengan suara datar namun berwibawa. Joko tertawa keras, "Gus, gak ada gus-gusan di mataku. Kalau kamu laki, lawan aku." Tantangan itu dilontarkan di hadapan para santri dan warga yang mulai berkumpul, menciptakan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Gus Ikdam tak menjawab, ia hanya menunduk sebentar, mengusap kepala Fahri yang berdarah, lalu menatap Joko sekali lagi. "Kalau memang kau ingin melihat siapa aku sebenarnya," ucapnya pelan, "datanglah ke pesantren ini malam Jumat nanti. Kita akan bicara di sana." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Joko tertawa meremehkan, tapi ia menyanggupi tantangan itu. Ia tak tahu, malam Jumat itu bukan sekadar pertemuan biasa, itu akan menjadi awal dari akhir kekuasaannya. Malam itu, selepas kejadian berdarah yang menimpa Fahri, suasana pesantren Al-Mujahidin dipenuhi kesedihan dan amarah yang tertahan. Beberapa santri menangis di sudut-sudut musola, memegangi kitab mereka erat-erat seakan mencari perlindungan dari ayat-ayat suci. Fahri sendiri sudah tertidur dengan perban di pelipis dan kapas di bibirnya, tubuh kecilnya terbaring lemah di ruangan klinik sederhana pesantren. Tangis diam-diam para santri menjadi saksi bahwa mereka bukan hanya takut, tapi juga merasa dihina. Di beranda dalam, Gus Ikdam duduk bersila, dikelilingi oleh beberapa santri senior. Salah satunya, Ustaz Rozi, menghentakkan tangannya ke lantai. "Gus, ini sudah kelewatan. Joko tidak hanya ganggu pesantren, tapi sudah melukai santri kita. Mohon izinkan kami hadapi dia," serunya, nadanya getir. Beberapa santri lain mengangguk setuju, wajah mereka merah oleh rasa malu karena tak bisa melawan. Mereka merasa maruah pesantren diinjak-injak di hadapan umum. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum tenang. "Kalian ingin melawan dengan apa? Dengan tangan, dengan batu. Itu bukan cara pesantren. Kita bukan preman, kita adalah pencari ilmu dan penjaga kedamaian." Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Ia tahu, jika dia biarkan emosi menguasai pesantren, maka kekacauanlah yang menang. Ia memendam amarahnya bukan karena takut, tapi karena ia tahu waktu terbaik untuk bertindak belum tiba. "Tapi Gus," sahut santri bernama Ilham, "kalau kita diam terus, orang-orang akan mengira pesantren ini lemah. Apa tidak sebaiknya Gus lapor polisi?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sesaat. Gus Ikdam menggeleng pelan, "Kita bisa, tapi apa itu menyelesaikan akar? Joko bukan hanya masalah hukum, dia adalah jiwa yang luka. Kalau hanya pakai tangan besi,
dia akan tumbuh jadi dendam yang lebih kuat. Malam kian larut, tapi Gus Ikdam tak beranjak dari berandanya. Matanya menerawang ke langit, seperti mencari petunjuk dari sang pemilik langit. Dalam hatinya, ia tahu Joko Gundul bukan sekadar preman kampung biasa. Lelaki itu adalah buah dari kerasnya hidup, dididik oleh jalanan, dan diliputi kegelapan batin yang belum pernah disentuh cahaya. Dan hanya cahaya sejati yang bisa meruntuhkan dinding keras dalam hatinya. Di luar pesantren, desas-desus mulai menyebar. Warga kampung ramai membicarakan tantangan Joko kepada Gus Ikdam. Sebagian mengecam Joko, namun tak sedikit yang penasaran. Apa Gus Ikdam bisa kalahkan preman segarang Joko Gundul? Begitu bunyi tanya yang beredar dari warung kopi hingga ke pojok masjid. Sebuah pertemuan malam Jumat mendatang kini menjadi sorotan semua mata. Di malam yang hening itu, Gus Ikdam bangkit perlahan, mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam musola. Ia bersujud lama sekali. Dalam sujudnya, ia bermunajat bukan untuk menang atau mengalahkan Joko, tapi untuk menyentuh hati seseorang yang kerasnya seperti batu. Ya Allah, bisiknya lirih, jika ilmu ini darimu, gunakan ia untuk menyadarkan, bukan membinasakan. Dan di rumah kecil yang remang di tepi kampung, Joko Gundul duduk di bangkunya dengan botol arak di tangan. Tatapannya kosong ke langit, walau mulutnya masih angkuh, entah mengapa malam itu ia merasa dadanya berat, seperti akan ada sesuatu besar yang akan menimpanya. Tapi ia terlalu congkak untuk mengerti, bahwa cahaya yang ia ejek akan segera membutakannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam Jumat pun tiba. Sejak sore, langit tampak muram, seolah tahu akan terjadi sesuatu yang besar. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Di sekitar pesantren Al-Mujahidin, warga mulai berkumpul diam-diam. Mereka berdiri di balik pagar, di balik pohon, bahkan ada yang naik ke atap rumah hanya untuk menyaksikan momen yang telah dinanti, pertemuan antara Gus Ikdam dan Joko Gundul. Joko datang dengan gaya congkaknya seperti biasa. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans belel, rambut lontosnya berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Beberapa anak buahnya ikut dari jauh, menyeringai sambil membawa batang besi dan rantai kecil. "Mana tuh Gus jagoan kalian? Jangan-jangan sembunyi di bawah sarung?" teriak Joko sambil tertawa keras. Tapi tak ada yang menjawab. Santri-santri tetap di dalam, diam menanti aba-aba dari sang guru. Tiba-tiba suara azan Isya berkumandang dari musola. Suara merdu itu melayang di udara, menembus deru cemoohan. Tak lama, pintu dalam terbuka, dan keluarlah Gus Ikdam dengan langkah pelan, wajahnya tetap teduh. Ia mengenakan gamis putih bersih dan sorban hijau yang melingkar rapi. Setiap langkahnya seolah memancarkan ketenangan, tapi juga wibawa yang menggetarkan hati. Warga yang menonton dari kejauhan ikut terdiam, seolah waktu melambat untuk menyambutnya. "Joko," Gus Ikdam membuka suara setelah berdiri di hadapannya, "kau datang seperti janjimu, maka aku pun menepati bagianku." Joko meludah ke samping, "Sudah, gak usah banyak ceramah. Ayo kita adu, kalau kau memang sakti," katanya. Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu menatap tanah beberapa detik. Ia membungkuk, mengambil segenggam tanah, lalu meniupnya sambil membaca sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Tiba-tiba angin berhenti. Warga bergidik, udara yang tadi dingin berubah menjadi hangat. Joko merasa dadanya seperti ditekan. Tiba-tiba ia melihat bayangan besar muncul di belakang Gus Ikdam, bayangan tak berbentuk, seperti sosok berjubah cahaya. "Apa itu?" gumamnya pelan. Tangan Joko mulai gemetar, tapi ia menepisnya. "Trik ini gak akan bisa takutin aku," katanya keras, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Namun langkahnya tertahan. Kedua kakinya seperti berat sekali untuk diangkat. Ia mencoba melangkah lagi, tapi lututnya malah lemas. Tatapan Gus Ikdam mengunci dirinya seperti rantai tak kasat mata. "Apa kau merasa kuat, Joko?" tanya Gus Ikdam perlahan. "Padahal kau sedang dikuasai oleh sesuatu, bukan aku, tapi dirimu sendiri, amarahmu, dendammu, dan gelap hatimu." Warga mulai saling pandang, bingung dan takut. Salah satu anak buah Joko mencoba maju, tapi seketika ia jatuh pingsan tanpa disentuh siapapun. Joko melihatnya dengan mata membelalak. Napasnya memburu, dadanya seperti ditusuk dari dalam. "Hentikan, apa yang kamu lakukan padaku?" teriaknya panik. Tapi Gus Ikdam hanya menutup mata, membaca doa dengan lirih. Suara zikir bergema dari dalam pesantren.
Suasana berubah sakral. Lelaki bertato itu kini berlutut. Matanya berkaca-kaca tanpa ia mengerti kenapa. Dadanya sesak. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sangat kecil. Dan suara hati yang telah lama mati itu, kini mulai bersuara kembali. Joko Gundul kini terduduk bersimpuh di tanah, lututnya menggigil seperti anak kecil yang kehilangan arah. Matanya menatap Gus Ikdam yang berdiri tenang di hadapannya, namun bukan ketakutan yang memenuhi hatinya, melainkan perasaan yang selama ini asing baginya, malu. Bukan karena kalah, tetapi karena seluruh kedok keberaniannya runtuh di hadapan sosok yang tak pernah mengangkat tangan sekalipun. "Kenapa kau tak membalas, Gus?" tanya Joko dengan suara gemetar, hampir seperti bisikan. "Aku sudah hancurkan gerbangmu, aku lukai santrimu, kenapa kau tak benci aku?" Suara itu terdengar lirih, seperti anak kecil yang menyesali kenakalannya, bukan seperti preman sadis yang selama ini dikenal warga kampung. Wajah-wajah yang menonton dari kejauhan pun berubah, dari rasa takut, menjadi haru dan iba. Gus Ikdam menunduk sedikit, lalu berkata lembut, "Karena aku tahu, kau bukan jahat, Joko. Kau hanya tersesat, dan setiap yang tersesat, selalu punya jalan pulang, selama masih ada cahaya di hatinya." Kalimat itu menghantam Joko lebih keras dari pukulan manapun. Air matanya menetes, tangannya mencakar tanah. Ia bukan menangis karena kalah, tapi karena hatinya akhirnya retak, dan cahaya itu menyelinap masuk untuk pertama kalinya. Dalam tangisnya, Joko teringat ibunya. Ia teringat masa kecilnya, saat ia masih rajin ke surau, saat ia masih punya senyum yang tulus. Tapi semuanya hancur sejak ia kehilangan keluarganya, dan jalanan menelannya dalam kegelapan. Ia bangkit jadi sosok keras dan kejam bukan karena ingin, tapi karena tak ada yang membimbingnya. Dan kini, sosok bersorban itu, justru mengulurkan tangan saat semua orang membencinya. Dengan susah payah, Joko mencium tangan Gus Ikdam. "Gus, aku mohon, ajari aku kembali. Aku ingin berubah." Tangisnya pecah di dada lelaki itu, dan para santri yang menyaksikan dari balik jendela pun mulai menangis. Ustaz Rozi, yang sebelumnya marah, kini berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka, malam ini, seorang preman bisa berubah di pelukan seorang ulama. Gus Ikdam memeluknya erat. "Allah Maha menerima taubat, Joko. Tak peduli seberapa hitam masa lalumu, pintunya selalu terbuka." Dalam pelukan itu, Joko merasa seperti anak kecil lagi. Ia merasa aman, merasa diterima, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa dicintai bukan karena takut, tapi karena harapan. Warga mulai mendekat, satu persatu. Beberapa ada yang menepuk pundak Joko, ada pula yang menangis haru. Tak sedikit yang terisak keras, menyaksikan perubahan yang mustahil dipercaya. Bahkan salah satu anak buah Joko yang masih berdiri kaku, menjatuhkan batang besinya dan ikut berlutut, lalu memeluk Joko dengan tangis. Malam itu bukan hanya malam pertobatan seorang preman. Malam itu adalah malam di mana cahaya menyapu kegelapan, di mana pesantren Al-Mujahidin bukan hanya tempat ilmu, tetapi juga rumah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan Gus Ikdam, dalam diam dan ketenangannya, telah menaklukkan bukan dengan kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati yang bersumber dari langit. Fajar menyingsing dengan malu-malu. Cahaya lembut menembus dedaunan yang basah oleh embun, menyinari pesantren Al-Mujahidin yang pagi itu terasa berbeda. Di serambi musola, Joko Gundul duduk bersila mengenakan sarung pinjaman, baju koko putih yang kebesaran, dan peci yang masih miring di kepala. Di sampingnya, beberapa santri memperhatikannya dengan mata heran, bukan karena takut, melainkan takjub. Subuh itu, suara Joko terdengar lirih menyatu dalam bacaan zikir bersama. Tangisnya pecah saat sujud terakhir, mengguncang dadanya sendiri. Tak pernah dalam hidupnya ia menyangka akan menangis di hadapan Tuhan, setelah bertahun-tahun ia bersujud hanya pada egonya sendiri. Bahkan Ustaz Rozi, yang semula menyimpan dendam, kini menunduk dan menghapus air matanya saat memandangi sosok preman yang kini berubah menjadi hamba yang rapuh. Selesai salat, Joko menghampiri Gus Ikdam yang duduk tenang di serambi. "Gus, aku masih banyak dosa, bagaimana aku bisa menebus semuanya?" tanyanya dengan suara serak. Gus Ikdam menepuk pundaknya dan menjawab, "Bukan tentang seberapa besar dosamu, Jo. Tapi seberapa tulus usahamu kembali. Allah tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu mulai hari ini."
Perubahan Joko menjadi pembicaraan hangat seantero desa. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang tersentuh. Bahkan beberapa warga yang dulunya takut keluar rumah, kini datang ke pesantren untuk melihat langsung. Itu beneran Joko Gundul, yang dulu matanya melotot bawa parang. Tanya seorang ibu sambil menatapnya dari jauh. Iya, Bu, tapi sekarang dia malah ngajak saya ngaji, jawab anaknya yang tersenyum malu-malu. Anak buah Joko pun satu persatu mulai datang ke pesantren. Mereka ragu awalnya, berdiri di luar pagar dengan kepala tertunduk. Namun Joko keluar menyambut mereka, bukan dengan teriakan seperti dulu, tapi dengan pelukan dan kata yang lembut. Kalau aku bisa berubah, kalian juga bisa. Kita semua udah terlalu lama hidup dalam gelap, ucapnya, dan beberapa dari mereka menangis sambil mencium tangan Gus Ikdam. Masyarakat yang dulu mencaci Joko kini mulai membuka pintu. Bahkan Pak Lurah datang menemui Gus Ikdam dan berkata, Gus, andai semua tokoh agama bisa seperti panjenengan, mungkin tak akan ada lagi yang tersesat sejauh Joko. Gus Ikdam hanya menunduk rendah. Saya hanya perantara, Pak. Hidayah itu milik Allah. Namun meski suasana mulai damai, Gus Ikdam tahu bahwa jalan pertobatan Joko masih panjang. Luka masa lalu tidak sembuh dalam semalam, dan dosa tidak terhapus hanya dengan satu tangis. Tapi satu hal yang pasti, langit telah mencatat langkah pertama Joko menuju terang. Dan pesantren ini akan menjadi rumah baru bagi jiwanya yang terluka. Hari itu, suara azan zuhur berkumandang dengan getaran yang berbeda. Lebih dalam, lebih bermakna, karena kali ini, yang mengumandangkannya adalah Joko sendiri. Dengan suara bergetar, namun penuh keikhlasan, ia memanggil umat untuk bersujud, sebagaimana ia telah dipanggil kembali dari kegelapan hidupnya. Sore itu langit mendung. Awan-awan tebal menggantung seakan mewakili hati Joko yang sedang dilanda kegelisahan. Sudah sepekan ia menjalani kehidupan barunya di pesantren Al-Mujahidin. Ia ikut ngaji, menyapu halaman, bahkan kadang membantu memasak di dapur bersama para santri. Namun, di balik ketekunannya, ada satu hal yang terus menghantui, masa lalunya belum sepenuhnya mati. Salah satu anak buah lamanya, Rudi Taring, datang membawa berita yang mengguncang. Jo, si Bram dan geng Terminal Barat nggak suka lihat elu berubah. Katanya elu pengecut, nggak pantas jadi panutan. Rudi menatapnya dengan wajah penuh amarah. Mereka rencanain nyerang pesantren. Katanya biar lu sadar tempat lu bukan di sini. Joko terdiam, tangannya mengepal, mata berkaca-kaca antara marah dan takut. Gus Ikdam memanggil Joko ke ruangannya malam itu. Dengan suara lembut, ia berkata, jalan tobat tak pernah sunyi, Jo. Justru semakin kau berjalan ke arah cahaya, semakin gelap bayangan yang mengejarmu. Joko menunduk, hatinya berkecamuk. Ia takut bukan pada ancaman, tapi pada dirinya sendiri. Ia takut terjatuh lagi, takut egonya kembali mengambil alih, menelan semua yang telah ia bangun. Malam itu Joko duduk di musola sendirian, menatap sajadah yang tergelar. Dalam kesunyian, ia menangis. Ya Allah, kenapa berat sekali jalan ini? Kalau mereka benar-benar datang, apa aku harus kembali jadi Joko Gundul yang dulu demi melindungi pesantren ini? Suara hatinya lirih, namun penuh luka. Ia sadar, inilah ujian sejatinya. Bukan ketika ia bertobat, tapi ketika tobatnya diuji. Keesokan harinya, 3 motor besar masuk ke halaman pesantren. Para santri panik, beberapa bersembunyi, yang lain mencoba melindungi anak-anak kecil. Dari motor-motor itu turun Bram, preman besar yang dulu pernah tunduk pada Joko. Jo, keluar lu, jangan sembunyi di balik jubah Ustaz. Teriaknya sambil menendang pot bunga hingga pecah. Suasana tegang, warga sekitar pun mulai berdatangan, ketakutan akan keributan besar. Joko keluar, mengenakan baju koko putih dan sarung lusuh. Tapi langkahnya mantap, ia berdiri di depan Bram, tanpa membawa senjata, tanpa menggertak. Kalau kau mau balas dendam, silakan. Tapi jangan sentuh anak-anak ini. Mereka tak ada urusan sama masa laluku. Suaranya tenang, tapi matanya menyala oleh keyakinan. Bram terdiam sejenak. Ia tak menyangka Joko yang dulu garang, kini seberani ini dalam ketenangan. Bram tertawa mengejek. Lihat tuh, Joko Gundul sekarang ngomong soal anak-anak. Gua muak. Ia maju satu langkah, tapi tiba-tiba Rudi Taring berdiri menghadangnya. Lu nggak bisa seenaknya, Bram. Joko udah berubah. Kalau lu mau cari masalah, hadapin gua dulu. Suasana memanas,
Tapi kemudian suara Gus Ikdam menggema dari balik pintu pesantren, membaca ayat Al-Quran dengan lantang. Seketika itu, semua terdiam. Suara itu menembus dada seperti panah. Bram memandangi Joko sekali lagi, lalu meludah ke tanah. Lu lemah, Jo. Tapi gua akan balik. Dan waktu itu datang, lu bakal nyesel. Katanya sebelum naik motornya dan pergi. Joko berdiri mematung, tapi di hatinya, tak ada ketakutan, hanya kepasrahan kepada takdir. Hari itu, ia tak hanya diuji oleh masa lalu, tapi juga membuktikan bahwa cahaya yang ia genggam mulai menembus gelap yang selama ini membelenggunya. Malam itu, angin bertiup kencang menyapu pelataran pesantren. Joko duduk di bawah pohon mangga tua, menatap langit yang berawan. Hatinya kacau, ancaman Bram bukan sekadar gertakan. Ia tahu betul, pria itu punya dendam dan gengsi yang bisa membakar satu kampung jika perlu. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Bisiknya lirih, menggenggam tasbih kayu yang diberi Gus Ikdam tempo hari. Di ruang dalam, Gus Ikdam duduk bersama beberapa tokoh pesantren dan warga. Mereka khawatir, bukan karena takut pada Bram, tetapi khawatir Joko kembali terjerumus. Preman seperti Bram tidak datang hanya sekali, kata Ustaz Rozi. Dia akan kembali dengan dendam yang lebih besar. Kita tak bisa terus-menerus berharap Joko berdiri sendiri. Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu menjawab, tapi kita juga tak bisa memadamkan api dengan api. Kita harus padamkan dengan cahaya. Beberapa santri mulai takut dan ingin dipulangkan. Anak-anak kecil menangis setiap kali mendengar suara motor dari kejauhan. Suasana pesantren yang biasanya damai berubah mencekam. Joko menyadari, kehadirannya menjadi ancaman bagi tempat yang kini sangat ia cintai. Kalau aku pergi, mungkin mereka akan selamat, pikirnya. Tapi di sisi lain, ia tahu, lari bukan lagi jalan yang ia pilih. Tengah malam, Joko mengetuk pintu kamar Gus Ikdam. Wajahnya tampak mantap, tapi sorot matanya menyimpan luka. Gus, izinkan saya pergi. Saya akan selesaikan ini dengan cara saya. Saya tidak ingin pesantren ini terbakar karena dosa masa lalu saya. Gus Ikdam menatapnya lama, lalu berkata pelan, Joko, bertahan dalam kebaikan lebih sulit daripada kembali ke jalan lama. Kau yakin bisa menghadapinya tanpa kehilangan jiwamu lagi? Joko menunduk. Saya tak yakin, Gus. Tapi saya tahu, saya tak boleh biarkan orang-orang tak bersalah jadi korban. Kalau harus mati, biar saya saja. Kata-katanya mengguncang hati Gus Ikdam. Tapi sang guru tahu, ini bukan semata keinginan balas dendam. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang belum selesai. Maka dengan berat hati, ia menyerahkan sebungkus kecil kain putih. Ini, bawa. Isinya surat dan doa. Bacalah jika hatimu mulai gelap. Pagi harinya, Joko pergi dengan langkah berat. Tak lagi dengan parang atau jaket kulitnya dulu, melainkan hanya dengan tas kecil, sarung, dan peci di kepala. Santri-santri menatapnya dengan sedih, beberapa menangis memeluknya. Rudi Taring ikut berjalan di belakangnya, tak ingin membiarkan sahabatnya menghadapi badai seorang diri. Mereka berdua berjalan ke arah Terminal Barat, markas Bram yang kini menunggu, mungkin dengan perang. Di tengah perjalanan, Joko berhenti di sebuah masjid kecil. Ia masuk, berwudu, dan salat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia menangis lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan damainya pesantren, rindu akan suara Gus Ikdam yang menyejukkan, rindu akan ketenangan yang baru ia cicipi sekejap. Ia tahu, begitu sampai di terminal nanti, mungkin semuanya akan berubah. Tapi ia juga tahu, jika ia kembali tanpa menyelesaikan ini, maka ia tidak layak menyebut dirinya orang yang bertobat. Langkahnya kembali tegak saat keluar dari masjid. Wajahnya datar, namun hati dalam dadanya bergetar hebat. Inilah pertempuran sejati bagi seorang Joko Gundul. Bukan lagi soal otot atau kekuatan, tapi tentang mempertahankan cahaya di tengah godaan kegelapan. Dan saat langkahnya memasuki kawasan Terminal Barat, awan hitam pun menggulung langit, seolah tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terminal Barat yang biasanya hiruk-pikuk pagi itu mendadak hening. Para preman yang biasa berjaga di warung kopi pinggir jalan menghentikan gelak tawanya saat melihat Joko Gundul dan Rudi Taring melangkah masuk. Semua tahu, ini bukan kunjungan biasa. Ini seperti seekor singa yang kembali ke sarangnya, tapi kini dengan tatapan berbeda, bukan amarah, tapi keteguhan. Bram, berdiri di tengah lapangan aspal yang mulai retak, dengan tubuh besar dan mata menyala oleh dendam.
Di belakangnya, belasan anak buah berjajar, membawa besi, rantai, dan senjata tajam. Gua udah kasih lu waktu, Joe. Tapi lu malah sembunyi di sarung dan kitab. Malu gua pernah satu darah sama lu. Teriaknya sambil menghentakkan kaki. Joko melangkah maju tanpa gentar. Bram, gua datang bukan buat ngelawan. Tapi gua juga nggak akan biarin lu ganggu tempat yang sekarang jadi hidup gua. Suaranya tenang, tapi tegas, seakan setiap kata menusuk jantung orang-orang di sekitarnya. Rudy Taring berdiri di samping, matanya memantau gerak-gerik lawan. Tapi Joko tetap menatap Bram saja, seolah yang lain hanyalah bayangan. Kalau lu bener-bener laki, kita selesaikan 1 lawan 1. Gua dan lu, jangan libatkan yang lain, tantang Joko. Bram tertawa keras. Lu pikir gua takut? Lu bukan Joko Gundul yang dulu. Lu sekarang cuma pecundang yang sembunyi di balik jubah ulama. Teriaknya, lalu melempar jaketnya dan maju menghantam. Pukulan pertama Bram mendarat di rahang Joko, membuatnya terhuyung. Darah segar mengalir dari sudut bibir, tapi Joko tetap berdiri. Gua emang bukan Joko yang dulu, ucapnya pelan, tapi bukan berarti gua lupa cara berdiri. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkis pukulan kedua, lalu membalas dengan tendangan keras ke perut Bram yang membuatnya mundur 2 langkah. Pertarungan berlangsung sengit, teriakan, debu, dan darah bercampur. Tapi yang membuat semua orang terpaku adalah bagaimana Joko terus bertahan tanpa niat membunuh. Ia hanya memukul bagian yang melumpuhkan, bukan yang mematikan. Gua nggak mau ada darah lagi. Cukup gua yang kotor, teriaknya saat Bram mencoba menusuknya dengan pisau. Dengan refleks tajam, Joko memutar pergelangan Bram dan menjatuhkan pisau itu ke tanah. Di saat Bram terkapar, nafasnya terengah, Joko berdiri di atasnya. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan luka. Kalau lu masih mau hidup dalam kegelapan, gua gak bisa paksa. Tapi gua udah nemu cahaya gua, dan gua bakal jagain itu, sampai kapanpun. Semua yang menyaksikan terdiam, bahkan langit pun tampak menggantung, seakan ikut menahan napas. Bram memandangi Joko dengan mata merah, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan bingung. Bingung, karena pria yang dulu dikenal sebagai binatang buas terminal, kini berdiri seperti ksatria yang bersinar di tengah amarah. Dan untuk pertama kalinya, Bram tak punya kata-kata. Hanya napas yang berat, dan rasa kalah yang bukan berasal dari pukulan, tapi dari keberanian seseorang memilih jalan yang lebih sulit. Malam itu, hujan turun deras membasahi terminal yang kini seolah berlumur luka. Joko Gundul duduk bersila di musola kecil yang berada di sudut pasar, mengenakan sarung dan peci putih sederhana. Wajahnya lebam, bibir pecah, dan lengannya terbalut perban. Tapi dari sorot matanya, terpancar ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya bergetar setiap kali menyebut nama Allah, seakan luka di tubuhnya menjadi kecil dibanding cahaya yang kini mulai menyala dalam jiwanya. Di luar musola, Bram berdiri termenung di bawah hujan, rambutnya lepek menutupi wajah. Ia memandangi musola yang dulu hanya ia anggap bangunan remeh. Tapi malam ini, bangunan itu seakan menjelma benteng yang mengalahkan egonya. Ia masih tak percaya, pria yang dulu ia anggap saudara dalam kejahatan, kini sanggup berdiri menantangnya tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya demi mempertahankan cahaya di dalam dirinya. Apa gue selama ini terlalu dalam tenggelam? Gumam Bram lirih, suaranya tertelan derasnya hujan. Ia mengingat masa-masa saat Joko dan dirinya pertama kali menjarah toko-toko, saat darah dianggap lambang kekuasaan. Tapi malam ini, darah justru membuatnya malu. Ia dikalahkan bukan oleh kekuatan, tapi oleh kemurnian hati yang dipilih sahabat lamanya. Beberapa anak buah Bram yang melihat pertarungan sore tadi kini duduk termenung di bawah kolong truk. Mereka saling pandang, tak ada lagi tawa keras atau umpatan. Bos kita ditumbangin bukan karena kalah pukulan, tapi kalah hati, ujar salah satu dari mereka. Kata-kata itu menggantung di udara, membekas dalam diam yang dalam. Mereka mulai bertanya-tanya, mungkinkah dunia mereka selama ini adalah bayangan semu yang menipu. Keesokan harinya, saat azan subuh berkumandang, Joko berdiri sebagai muazin. Suaranya serak, tapi lantang. Gema takbirnya membelah keheningan, menghantam batin setiap orang yang masih terjaga. Dan yang paling mengejutkan, di luar musola, Bram berdiri diam, mendengarkan. Ia tak berani masuk, tapi juga tak bisa pergi. Di belakangnya, 2 anak buahnya ikut berdiri, menunduk dalam hening.
Gus Ikdam yang sedang memantau dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Ia tak perlu berkata apa-apa. Cahaya kebenaran, jika sudah menyentuh hati seseorang, akan bekerja tanpa paksaan. Ia tahu, malam itu menjadi awal perubahan besar. Hidayah itu seperti hujan, tak perlu dipaksa turun, ia akan datang pada waktunya, bisik Gus Ikdam pada salah satu santrinya. Joko yang selesai mengumandangkan azan perlahan menengok keluar. Pandangannya bertemu dengan Bram. Tak ada kebencian, hanya tatapan yang berkata, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi aku juga tidak akan kembali. Bram mengangguk pelan, seolah mengerti. Tak ada kata, hanya dada yang terasa sesak oleh perasaan asing yang mulai tumbuh. Di kejauhan, langit mulai cerah. Hujan reda, fajar menyingkap gelap, dan di balik musola tua yang mulai usang, lahir kembali sebuah nama lama, Joko Gundul. Tapi kali ini, bukan sebagai preman, bukan sebagai penguasa terminal. Melainkan sebagai lelaki yang berani meninggalkan masa lalu demi menyambut cahaya baru. Hari itu, suasana di terminal berubah drastis. Para preman yang dulu penuh amarah dan dendam kini mulai duduk bersama di bawah naungan pohon besar, mendengarkan kata-kata Joko Gundul. Wajah-wajah keras yang dulu tak kenal ampun, kini menampakkan keraguan dan harapan yang samar. Mereka tahu, sesuatu telah berubah, bukan hanya pada Joko, tapi juga dalam diri mereka sendiri. Joko berdiri di depan mereka, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai saudara yang pernah tersesat dan kini menemukan jalan pulang. Gua nggak mau kita terus hidup di bayang-bayang kekerasan. Gua juga dulu begitu, tapi gua sadar, kekuatan sejati bukan dari senjata, tapi dari hati yang bersih, ucapnya dengan suara bergetar, menggetarkan jiwa yang mendengar. Bram yang duduk di barisan paling depan, kini tak lagi menatap tajam. Ia mengangguk perlahan, ikut merasakan setiap kata Joko menembus dinding keras dalam dirinya. Gua salah, Jo. Gua terlalu lama hidup di kegelapan. Sekarang, gua mau ikut lu, cari cahaya itu, katanya dengan suara serak. Semua orang terdiam, lalu satu persatu mulai mengangguk. Tanda mereka siap berubah. Di sisi lain, Gus Ikdam menyaksikan semuanya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu perjuangan belum usai, tapi titik balik ini adalah awal dari perubahan besar. Perubahan itu tak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kalau ada niat dan iman, semuanya bisa dimulai dari satu langkah kecil, pikirnya dalam hati sambil memandang langit yang mulai cerah. Joko lalu mengajak semua preman itu untuk bersama-sama membersihkan terminal dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Mereka mulai mengorganisir diri, bukan lagi sebagai geng, tapi sebagai kelompok yang menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan mereka. Terminal yang dulu menakutkan, perlahan berubah jadi tempat yang lebih ramah dan aman. Warga sekitar yang dulu takut, kini mulai berani keluar rumah. Pedagang kembali berjualan tanpa rasa cemas. Anak-anak bermain di pinggir jalan tanpa takut diganggu. Semua ini berkat keberanian Joko dan Gus Ikdam yang tak pernah menyerah memberi contoh kebaikan. Pada akhirnya, Joko Gundul bukan hanya berhasil menaklukkan Bram dan para preman, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Ia yang dulu dikenal sebagai penguasa kegelapan, kini menjadi pemimpin yang membawa terang bagi banyak jiwa. Dan Bram, ia bukan lagi lawan, tapi saudara seperjuangan. Kisah ini mengajarkan bahwa siapapun bisa berubah, asal ada niat dan hati yang terbuka. Jalan menuju cahaya memang sulit dan berliku, tapi dengan keberanian dan ketulusan, kegelapan akan sirna dan digantikan oleh terang yang abadi. Setelah perubahan besar itu, Joko Gundul dan Bram bersama para mantan preman mulai membangun pesantren yang selama ini menjadi tempat Gus Ikdam mengajarkan ilmu dan kebaikan. Dari reruntuhan ketakutan, mereka merancang harapan baru. Tiap batu bata yang disusun, bukan hanya bangunan fisik, tapi juga simbol tekad untuk menegakkan kedamaian dan ilmu yang benar. Santri-santri baru berdatangan, tak hanya dari desa sekitar, tapi juga dari kota jauh. Mereka datang membawa harapan dan semangat belajar yang tulus. Joko yang dulu dikenal sebagai preman, kini menjadi guru yang tegas namun penuh kasih, menunjukkan bahwa perubahan adalah anugerah terbesar dalam hidup. Bram, di sisi lain, menjadi pengawas keamanan pesantren, memastikan tak ada gangguan lagi. Gus Ikdam sering berdiri di depan pondok, memandang anak-anak yang tengah belajar mengaji dan berlatih silat. Wajahnya penuh kebanggaan dan haru. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi tongkat estafet kebaikan kini sudah ada di tangan yang tepat. Pesantren ini bukan sekadar tempat belajar,
tapi benteng terakhir melawan gelombang kegelapan yang pernah menguasai hati manusia. Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa kelompok lama yang merasa kehilangan kuasa masih menyimpan dendam, merencanakan untuk menggagalkan mimpi mereka. Tapi Joko dan Bram tak gentar. Mereka berjanji menjaga pesantren ini dengan nyawa, karena bagi mereka, ini adalah harapan baru yang harus dipertahankan dengan segala cara. Suatu sore, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan mantan preman dalam satu lingkaran. Dengan suara penuh semangat, ia berkata, "Kita harus jadi cahaya di tengah kegelapan. Ilmu tanpa amal adalah hampa, dan amal tanpa ilmu adalah buta. Mari kita buktikan bahwa perubahan itu nyata, bahwa kasih sayang bisa mengalahkan kekerasan." Para santri dan mantan preman mengangguk serempak, wajah mereka dipenuhi tekad dan semangat baru. Suara mereka bersatu, mengumandangkan doa dan niat suci. Di sanubari mereka, tumbuh keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik bukan hanya mimpi, tapi sebuah janji yang harus diwujudkan bersama. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, pesantren itu berkembang pesat. Dari sana lahir generasi yang kuat dalam ilmu dan akhlak. Joko dan Bram menjadi contoh nyata bahwa siapapun bisa berubah dan berbuat baik. Mereka bukan lagi bayang-bayang masa lalu, melainkan lentera yang menerangi jalan banyak orang. Kisah Joko Gundul dan Gus Ikdam menjadi legenda di daerah itu. Sebuah kisah tentang kekuatan hati, keikhlasan, dan perubahan sejati. Kisah yang mengajarkan bahwa dari kegelapan terdalam, cahaya akan selalu lahir, asal ada keberanian untuk bertobat dan memulai kembali. Damai yang sempat tercipta di pesantren mulai terusik ketika kabar tentang kelompok preman lama yang merasa kehilangan kekuasaan menyebar ke telinga Gus Ikdam dan Joko. Malam itu, suara langkah berat dan bisikan gelap terdengar di sekitar pesantren, membuat suasana berubah menjadi mencekam. Mereka tak rela melihat perubahan ini, bisik Bram dengan wajah tegang saat berjaga di depan gerbang. Gus Ikdam berdiri tegap, matanya menyapu gelap yang mulai menutupi halaman pesantren. "Kita harus waspada, mereka bukan hanya musuh fisik, tapi juga musuh hati," ucapnya tenang, berusaha menenangkan jiwa yang mulai gelisah. Joko yang sudah berubah pun merasakan getaran lama, tapi kali ini berbeda, ia siap menghadapi masa lalu yang mencoba merenggut masa depannya. Suatu malam yang sunyi, sekelompok orang bertopeng mencoba menyusup ke dalam pesantren. Mereka membawa niat jahat, ingin menghancurkan segala yang telah dibangun. Namun, Joko bersama Bram dan para santri yang terlatih sigap menghadang. Pertarungan sengit pun pecah, suara teriakan dan benturan kayu memenuhi udara, menandai pertarungan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh harapan. Di tengah kekacauan, Gus Ikdam muncul dengan tenang, aura kuatnya membelah kegelapan. Dengan gerakan yang lincah dan penuh wibawa, ia menahan serangan tanpa harus melukai lawan. "Kalian masih terjebak dalam kebencian, tapi kami di sini untuk mengakhiri siklus itu," katanya tegas, membuat lawan mundur dengan perasaan gentar. Setelah pertempuran, suasana menjadi sunyi kembali. Namun, ketegangan belum usai. Gus Ikdam mengajak semua untuk duduk bersama di aula pesantren. "Kita harus tunjukkan bahwa kebenaran dan kasih sayang lebih kuat dari ancaman dan kekerasan. Kita bangun bukan untuk berperang, tapi untuk menyembuhkan," ujarnya penuh keyakinan. Joko menatap teman-temannya, "Kini bukan lagi preman, tapi saudara sejalan. Kita harus buktikan bahwa kita bisa berdiri tegak walau dihantam badai. Pesantren ini adalah rumah kita, dan kita jaga bersama," tegasnya, suara yang penuh semangat membakar jiwa. Mereka pun mulai memperkuat pesantren, bukan hanya secara fisik tapi juga mental dan spiritual. Latihan, pengajian, dan doa bersama menjadi kekuatan baru yang mempersiapkan mereka menghadapi segala rintangan. Mereka tahu, musuh terbesar bukan hanya di luar, tapi juga dalam diri sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Gus Ikdam dan Joko memimpin pesantren melewati malam-malam penuh tantangan. Mereka percaya, selama hati tetap bersih dan niat tulus membimbing, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya yang sudah mereka nyalakan bersama. Malam setelah serangan itu berlalu, ketegangan masih terasa berat menyelimuti pesantren. Meski berhasil mengusir kelompok preman bertopeng, Gus Ikdam dan Joko sadar ini baru permulaan. "Mereka akan datang lagi, lebih banyak dan lebih berani," ucap Joko dengan nada berat saat duduk di pendopo bersama Gus Ikdam dan Bram. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Beberapa santri menghilang secara misterius,
membuat kegelisahan menyebar luas. Gus Ikdam mengerutkan dahi, ia tahu ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini ujian terbesar kita, bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga keteguhan iman, katanya penuh makna, memanggil semua untuk bersiap. Joko yang dulu preman kini berubah menjadi sosok pemimpin tegas. Ia mengatur para santri dan mantan preman untuk menggalang kekuatan dan informasi. Kita harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa motif mereka. Kita tak boleh kalah oleh rasa takut, ujarnya membakar semangat. Sementara itu, di balik bayang-bayang desa, pemimpin kelompok lama yang kecewa mulai merancang strategi baru. Kali ini kita akan serang habis-habisan, hancurkan pesantren itu dari dalam. Bisiknya penuh dendam, ia tahu, untuk mengalahkan Gus Ikdam dan Joko, ia harus menggoyahkan kepercayaan para santri. Di tengah kekhawatiran itu, Gus Ikdam mengajak semua santri menggelar pengajian dan doa bersama. Suara lantunan ayat suci menggema di langit senja, membawa ketenangan yang tak terduga. Doa adalah benteng terkuat kita. Selama hati kita bersatu, musuh tak akan mampu memecah belah, ujarnya penuh keyakinan. Namun, malam itu kembali terjadi penculikan. Kali ini, salah satu santri senior yang paling disegani ikut hilang. Joko merasa terpukul, tetapi ia tahu inilah saatnya. Membuktikan bahwa perubahan dalam dirinya bukan sekadar kata-kata. Ia memimpin misi penyelamatan dengan penuh keberanian. Dalam gelap malam, mereka menyusuri jejak yang tertinggal, menghadapi bahaya yang mengintai di setiap sudut. Pertarungan batin dan fisik semakin mendekat, menguji seberapa kuat mereka bertahan demi pesantren dan masa depan yang lebih baik. Joko berdiri tegak, siap membayar harga apapun demi melindungi keluarga barunya. Dan di ujung malam yang penuh badai itu, sebuah kenyataan pahit terbuka, musuh bukan hanya datang dari luar, tapi ada yang berkhianat dari dalam. Pengkhianatan ini menjadi ujian terakhir yang akan menentukan nasib pesantren dan semua yang dicintainya. Ketegangan yang meliputi pesantren menjadi semakin pekat setelah hilangnya santri senior yang disegani. Namun yang lebih mencengangkan adalah kabar yang datang dari seorang santri muda yang gemetar saat mengaku melihat sosok yang tak asing membantu kelompok preman menyerang pesantren. Dia orang dalam, gumam santri itu dengan wajah pucat. Gus Ikdam menatap serius, rasa sakit menyelinap di hatinya. Orang dalam, bukankah kita seperti keluarga di sini? Tanyanya lirih, seolah sulit menerima kenyataan itu. Joko yang duduk di sampingnya mengatupkan tangan dengan kuat, menahan amarah yang membara di dada. Penyelidikan pun dimulai. Joko bersama beberapa santri terpilih mengamati gerak-gerik satu persatu. Kecurigaan mulai tertuju pada seseorang yang selama ini dianggap setia, tetapi ternyata diam-diam mengirim informasi ke musuh. Kami harus berhati-hati, karena pengkhianatan seperti ini bisa mematikan lebih dari serangan luar, ujar Joko penuh kewaspadaan. Sementara itu, sang pengkhianat bersembunyi di balik wajah yang penuh tipu daya. Ia merasa dirinya dikhianati oleh dunia, dan memilih jalan gelap sebagai bentuk balas dendam. Namun ia tak tahu, tindakan itu akan membawa kehancuran yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pada malam yang kelam, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri. Kita diuji bukan hanya oleh musuh, tapi juga oleh mereka yang dulu kita percaya, katanya dengan suara berat. Tapi ingat, kita adalah keluarga. Dan keluarga yang kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang mampu bangkit bersama. Joko menatap Gus Ikdam dengan mata penuh tekad. Pengkhianatan ini bukan akhir, tapi justru awal dari kebangkitan kita yang sesungguhnya, katanya lantang, membakar semangat semua yang hadir. Santri-santri pun menguatkan ikatan, berjanji untuk menjaga pesantren dan satu sama lain. Akhir malam itu, mereka melakukan ritual bersama untuk membersihkan hati dan jiwa dari racun pengkhianatan. Doa-doa terpanjat, membawa harapan baru di tengah kegelapan. Mereka sadar, perjalanan masih panjang dan penuh liku, tetapi keyakinan mereka lebih kuat dari segala ancaman. Dan di balik bayang-bayang malam, pengkhianat mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Mungkin ada kekuatan yang lebih besar dari dendam dan kebencian yang mulai membangkitkan penyesalan dalam dirinya, meski ia belum sadar sepenuhnya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti pesantren, menyisakan suasana yang hening tapi penuh beban. Sang pengkhianat, yang kini diketahui bernama Wahyu, duduk terpaku di sudut ruang pertemuan. Matanya menyiratkan penyesalan yang dalam, tapi mulutnya masih enggan membuka suara. Aku telah menghancurkan kepercayaan kalian, dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya, ucapnya lirih.
Gus Ikdam menatap Wahyu dengan pandangan penuh kasih dan ketegasan. Penyesalan adalah langkah pertama menuju penebusan. Tapi penebusan sejati harus diikuti oleh tindakan nyata, katanya lembut namun tegas. Joko berdiri di sampingnya, wajahnya masih menyimpan bekas luka amarah yang belum benar-benar hilang. Malam sebelumnya, Gus Ikdam telah memutuskan untuk memberi Wahyu kesempatan terakhir, meski suara-suara santri lain masih bergemuruh menuntut hukuman. Kita semua pernah terjatuh, yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit kembali, Gus Ikdam melanjutkan, memecah keheningan yang tegang. Wahyu pun mulai berbicara, mengungkap alasan kelam di balik pengkhianatannya. Ia pernah merasa diabaikan, diperlakukan seperti beban oleh sebagian orang di pesantren. Namun setelah menyaksikan perjuangan Gus Ikdam dan Joko, hatinya mulai berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya, aku ingin ikut berjuang, bukan menghancurkan, katanya dengan suara bergetar. Joko yang tadinya penuh kemarahan, kini menurunkan tangan yang terkepal dan mengangguk pelan. Kalau memang kau benar-benar ingin berubah, kami akan bantu. Tapi kau harus buktikan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata, ujarnya tegas, memberi kesempatan sekaligus peringatan. Malam itu, Wahyu diterima kembali, namun dengan pengawasan ketat. Ia mulai ikut serta dalam latihan dan menjaga pesantren dengan penuh semangat, berusaha menebus dosa-dosanya. Santri lain mulai membuka hati meski belum sepenuhnya melupakan pengkhianatan itu. Sedikit demi sedikit, suasana pesantren berubah. Rasa saling percaya yang sempat retak perlahan direkatkan kembali. Gus Ikdam yakin, meski jalan penebusan penuh duri, dengan niat tulus dan usaha keras, keutuhan keluarga pesantren akan kembali seperti sedia kala. Kedamaian yang mulai tumbuh di pesantren seolah diuji kembali oleh bisik-bisik gelap dari luar. Kabar tentang keberhasilan Gus Ikdam dan Joko menguatkan pesantren sampai ke telinga para musuh lama. Mereka mulai merancang rencana baru yang lebih kejam, bertekad menggagalkan kebangkitan itu dengan cara apapun. Wahyu, yang kini sudah mulai mendapat kepercayaan, menerima pesan rahasia dari seseorang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pesan itu berisi ancaman yang mengerikan, jangan kau kira kau bisa memperbaiki semuanya begitu saja. Kami masih menunggu kesempatan untuk menuntaskan dendam. Joko yang merasa berat hati tapi tegar, mengumpulkan pasukannya. Musuh kita kali ini lebih licik dan berbahaya. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya bertarung dengan tangan kosong, tapi dengan hati dan keyakinan, ujarnya penuh semangat. Gus Ikdam menyadari ini bukan pertarungan biasa. Ia mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih dalam kepada para santri, mempersiapkan mereka untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ilmu tanpa iman itu kosong, iman tanpa ilmu itu lemah. Kita harus kuat di kedua hal itu, katanya menanamkan semangat. Sementara itu, pengkhianatan Wahyu yang sudah mulai berubah tidak luput dari perhatian musuh. Mereka berusaha memancingnya kembali ke jalan gelap dengan janji palsu, tapi Wahyu memilih tetap setia pada pesantren, meski harus menghadapi risiko besar. Konflik batin Wahyu semakin dalam, antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang mulai ia bangun. Ia tahu, sekali lagi terjatuh, bukan hanya dirinya yang hancur tapi juga keluarga baru yang ia cintai. Malam semakin larut, di bawah sinar bulan yang redup, Gus Ikdam berdiri di halaman pesantren, menatap langit. Dalam hatinya, ia berdoa agar kekuatan dan hikmah selalu menyertai langkah mereka. Karena pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.